Oke anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Hari ini Pak Niki akan membawakan materi tentang struktur organisasi sekolah dan siswa. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, Pak Niki akan menjelaskan tentang organisasi sekolah dan siswa. Yang pertama, mengapa organisasi sekolah itu sangat penting di sekolah? Organisasi sekolah sangat penting dengan tujuan supaya tercapai susunan dan pola kegiatan yang tertuju pada pencapaian tujuan-tujuan bersama kelompok. Jadi semua perangkat dalam sekolah itu adalah kelompok, mulai dari kepala sekolah, mulai dari pegawai TU, mulai dari karyawan sampai ke guru, itu merupakan kelompok dan itu menjadi satu kesatuan dalam organisasi sekolah. Yang berikut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi susunan organisasi di sekolah? Yang pertama, ada besar kecilnya sekolah. Mau bentuk sekolahnya itu semi permanen, mau sekolahnya itu bentuknya gedung bertingkat, itu akan sangat mempengaruhi susunan organisasi di sekolah. Yang kedua, letak sekolah. Ini sangat mempengaruhi letak sekolah. Jadi sekolah di kota belum tentu struktur organisasi atau susunan organisasinya itu sama dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Belum tentu sama. Yang ketiga, jenis dan tingkatan sekolah. Dan yang terakhir ada tingkat sekolah. Yang dimaksudnya adalah jenjang SD, SMP, atau SMA. Sudah tentu tidak sama susunan organisasi di sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Ciri-ciri organisasi sekolah yang baik. Yang pertama, memiliki strategi untuk mencapai mutu. Jadi setiap organisasi dalam suatu sekolah pasti memiliki strategi untuk mencapai mutu. Mutu yang bagaimana? Mutu yang sudah distandarisasikan oleh pemerintah. Seperti apa sekolah dengan taraf mutu yang baik. Yang kedua, berfokus pada pelanggan, konsumen. Yang dimaksud dengan pelanggan dan konsumen di sini adalah orang tua kalian dan masyarakat di sekitar sekolah maupun di masyarakat luas. Jadi tujuan dari organisasi sekolah itu adalah tertuju pada kalian demi mengembangkan pelayanan sekolah kepada kalian. Yang ketiga, fokus pada upaya pencegahan masalah. Dalam setiap organisasi itu pasti ada masalah. Sama seperti di rumah, organisasi sekolah itu sama dengan pembagian tugas kalian seperti dalam rumah. Itu setiap hari pasti ada masalah. Jadi organisasi sekolah yang baik adalah organisasi yang fokus kepada pencegahan masalah, bukan mencari siapa yang salah, ya, tapi pencegahan masalah. Yang berikut, investasi pada manusia. Di sini diartikan investasi pada manusia adalah manusia itu adalah aset dalam organisasi. Setiap anggota, kelompok, ketua, koordinator dalam satu organisasi itu merupakan aset. Yang berikut, memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri, atau kita sebut responsif. Jadi organisasi sekolah yang baik itu adalah organisasi yang sangat responsif terhadap segala bentuk keluhan, segala bentuk masalah, maupun segala bentuk kritik, saran. Sebuah organisasi sekolah harus menanggapi semua itu sebagai respon yang baik agar meningkat mutu sekolah tersebut. Yang berikut, memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu. Setiap perencanaan pasti butuh rancangan. Di dalam rancangan itu tersusunlah kebijakan-kebijakan di dalam
suatu organisasi, dan kebijakan-kebijakan tersebut tidak boleh memberatkan pihak manapun. Sebisa mungkin kebijakan-kebijakan itu untuk kepentingan banyak orang. Yang berikut, membentuk fasilitator yang bermutu. Fasilitator itu adalah penyedia fasilitas atau layanan. Sudah barang tentu kalian bersekolah di SMP Mardiwana, kami sebagai anggota dalam organisasi sekolah SMP Mardiwana berusaha sebaik mungkin menjadi fasilitator kalian dengan profesional, menyediakan pembelajaran, memberikan tugas, melayani kalian dengan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang berikut, ciri-ciri organisasi sekolah yang baik: mengupayakan proses perbaikan secara terus-menerus dengan melibatkan semua pihak terkait. Semua pihak terkait ini siapa saja? Orang tua murid, instansi-instansi pemerintah, itu selalu menjadi partner kita di sekolah Mardiwana maupun sekolah yang lain. Semua pasti akan melibatkan pihak-pihak yang sangat mendukung dunia pendidikan. Tidak mungkin suatu organisasi sekolah berdiri sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Pihak-pihak yang lain itu banyak ya. Bisa jadi itu dari kepolisian, bisa jadi itu dari Departemen Sosial, bisa itu dari Kementerian Kebudayaan. Banyak. Yang berikut, mendorong orang berinovasi dan berkreasi. Sudah tentu ya, kita masuk dalam sebuah organisasi itu harus berkembang dan berinovasi. Yang berikut, memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang. Jadi dalam setiap pembagian tugas sebuah organisasi sekolah yang baik itu harus jelas, job desk-nya harus jelas. Job desk-nya harus jelas supaya tidak terjadi tabrakan tugas dan tanggung jawab. Yang berikut, memiliki strategi evaluasi objektif dan jelas. Setiap organisasi sekolah yang baik harus memiliki peranan evaluasi agar itu menjadi tolak ukur rancangan-rancangan ide-ide ke depannya, agar selalu ada inovasi di dalam organisasi sekolah itu. Yang berikut, memiliki rencana jangka panjang. Sudah tentu sebuah organisasi yang besar itu pasti perlu mempunyai perencanaan jangka panjang. Mau dibawa kemana sekolah ini, output dari sekolah ini mau jadi seperti apa, inovasi-inovasi yang dikembangkan dalam organisasi sekolah ini nanti endingnya seperti apa. Semua itu harus melalui proses perancangan. Yang berikut, memiliki visi dan misi yang jelas. Yang berikut, memandang mutu sebagai bagian dari kebudayaan. Oke, baik, itu maksudnya seperti ini. Jadi menurut Theodor Bremold dalam karyanya Cultural Foundation of Education menyatakan bahwa ada keterkaitan erat antara pendidikan dan kebudayaan berkenaan dengan satu urusan yang sama. Dalam hal ini adalah pengembangan nilai. Ada yang berbeda juga dari Edward B. Tyler dalam karyanya Primitive Culture, menulis apabila kebudayaan mempunyai 3 komponen strategis, yaitu tata kehidupan atau order, proses, serta bervisi tertentu atau goalsnya, maka pendidikan merupakan proses pembudayaan. Tidak ada proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa adanya masyarakat. Sebaliknya juga seperti itu, tidak ada kebudayaan dalam pengertian proses tanpa adanya pendidikan. Nah, berdasarkan itu, maka kita dapat memposisikan pendidikan dengan kebudayaan di dalam tatanan hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana kita dapat mengembangkan pendidikan nasional dan kebudayaan nasional. Makanya kalau kamu lihat ada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, terbuka dan bertanggung jawab. Itu sudah jelas ya, dalam sebuah organisasi harus terbuka oleh sesama anggota, pimpinan dan anggota dan pimpinan, itu sudah harus. Dan bertanggung jawab atas segala apapun keputusan, apapun yang terjadi dalam pelaksanaannya, tetap
harus bertanggung jawab. Oke, baik, yang berikut Pak Niki akan menjelaskan tentang unsur organisasi sekolah. Yang pertama adalah kerjasama. Teamwork atau kerjasama sudah barang tentu dalam sebuah organisasi, entah itu di dalam sebuah sekolah atau dimanapun, dituntut kerjasama atau teamwork yang baik. Sama seperti di dalam rumah, kalau tidak ada kerjasama dalam anggota keluarga, ya, kalian bisa tahu sendiri atau membayangkan jadinya seperti apa. Jadi memang unsur organisasi yang pertama adalah teamwork atau kerjasama. Yang berikut manusia itu sendiri, adanya 2 orang atau lebih. Nah, manusia merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi. Makanya organisasi itu terbentuk karena adanya manusia di dalamnya yang dapat saling bekerja sama tadi. Dalam unsur ini ada kalanya manusia menjadi pemimpin dan ada kalanya juga menjadi anggota atau yang dipimpin. Yang berikut adalah terorganisir atau secara struktural atau secara sadar. Jadi struktur organisasi itu merupakan hal yang paling wajib dimiliki dalam sebuah organisasi, yakni mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi atau bagian-bagian. Nah, struktur tersebut dapat tercipta jika antara manusia satu dengan yang lain memiliki hubungan keterkaitan dalam mencapai tujuan dikehendaki. Nah, itu ada di poin berikut, tujuan yang dikehendaki. Jadi semua itu harus terorganisir. Masih ada lagi beberapa dengan seperti tempat atau kedudukan. Ya, dalam sebuah organisasi memang harus ada pemimpinnya siapa, ini berfungsi sebagai apa. Karena kalau tidak memiliki kedudukan tersedia, maka organisasi tersebut akan sulit untuk bergerak. Semua menjadi pemimpin, semua tidak mau dipimpin. Siapa yang mau kerja, siapa yang mau memutuskan jalan keluar, menemukan ide-ide. Makanya pentingnya dudukan dalam sebuah organisasi. Yang berikut tentang pentingnya organisasi sekolah. Yang pertama, menghindari tindakan sewenang-wenangan atau otoriter. Dalam hal ini karena sekolah dipimpin oleh kepala sekolah, jadi pentingnya sebuah organisasi itu adalah supaya orang-orang di dalamnya bisa terorganisir dan semua punya hak bicara. Jadi meskipun di dalam organisasi itu terdapat kedudukan, tetapi semua mempunyai hak yang sama. Yang berikut, tidak terjadi overlapping atau tabrakan. Yang dimaksud di sini overlapping itu adalah kelebihan tugas atau enggak job desk atau tidak job desk. Jadi semua orang yang sudah terorganisir itu sudah mengerti masing-masing job desknya seperti apa yang harus dilakukan, goalsnya seperti apa, pertanggungjawaban dan evaluasinya seperti apa untuk meminimalisir overlapping atau tabrakan tadi. Yang berikut, terciptanya suasana demokratis dalam menjalankan roda sekolah. Demokratis itu terdiri dari 2 kata ya, ada demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat dan kratos itu artinya pemerintahan. Nah, di Indonesia sendiri kita kenal tuh ada pemerintahan rakyat, atau yang kita lebih kenal adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau dalam sebuah organisasi, pengertian demokratis itu lebih ditekankan pada suasana dalam organisasi tersebut. Ketika suasana itu lebih terbuka, para anggota bebas mengutarakan pendapat dan ide-idenya yang inovatif, otomatis sebuah organisasi dalam sekolah itu akan berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya, jalannya sekolah lancar menuju tujuan. Sudah pasti ya, sebuah sekolah itu punya tujuan. Kalau di dalam sekolah itu ada organisasi sekolah, sudah pasti ini menjadi ujung tombak dalam kemajuan sekolah ini. Nah, berikut ini Aneki akan menampilkan struktur organisasi yang ada di sekolah kita ya. Kalau kalian lihat sangat bercabang ya. Ini banyak sekali. Kalau Aneki jelaskan penjabaran tugasnya masing-masing akan sangat panjang. Mungkin yang intinya saja seperti tugas pokok dan fungsi atau tupoksi
Ini beberapa anggota-anggota dalam struktur organisasi sekolah kita. Seperti mungkin kalian tahu ada di sini. Kalau kepala sekolah sudah pasti dia menjalankan fungsi manajemennya untuk menjalankan struktur ini yang sudah dirancang. Dia sebagai fungsi pengontrol, penanggung jawab atas semua ini. Dan di sini ada BK, itu berada dan bekerja sama dengan kepala sekolah dalam hal penanganan siswa-siswi, entah itu siswa-siswi yang perlu penanganan khusus atau perlu motivasi dalam peningkatan semangat belajar. Kalian juga bisa lihat ada kepala urusan TU yang menguruskan administrasi kalian dan para pengajar di sekolah. Juga ada komite sebagai tangan kanan atau penyambung lidah dari sekolah ke orang tua maupun sebaliknya dari orang tua ke sekolah. Ini setiap masing-masing wakil kepala sekolah ada beberapa macam urusan seperti kesiswaan dan pembina OSIS, ada kurikulum, ada sarana prasarana, dan ada humas. Itu semua mempunyai tupoksi atau tugas pokok yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Yang intinya kalau kurikulum itu menyusun program pengajaran dalam waktu setahun, itu disusun oleh kurikulum, menyusun jadwal pelajaran, menyusun kalender pendidikan, mengatur jadwal ujian, itu semua merupakan tugas pokok dari kurikulum. Dan mungkin yang berapa Pak Niki bisa jelaskan seperti itu tugas pokok dan fungsi dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan OSIS, karena Pak Niki juga masuk ke dalam situ. Itu banyak ya, banyak juga tugas pokok dan fungsi. Ambil contoh pembina OSIS, itu ada beberapa tugas pokok seperti pada saat penerimaan siswa baru seperti kalian yang baru masuk, pembinaan kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler, terus ada membina ketertiban siswa bersama dengan petugas tatib dan wali kelas, terus membina kegiatan siswa setelah semester, itu biasanya ada pada classmate dan macam-macam lainnya. Membina kegiatan olimpiade itu masuk ke kegiatan tugas keluar, pendampingan mulai dari latihan sampai ke pelaksanaannya, itu merupakan bagian dari tugas pokok pembina OSIS. Dan masih banyak lagi seperti monitoring UKS, terus buat laporan kegiatan, masih banyak ya. Jadi ini kalian bisa lihat struktur organisasi sekolah kita kira-kira seperti ini. Yang berikut tentang penyelenggaraan rapat sekolah. Nah ini juga penting, penyelenggaraan rapat, waktu dan acara rapat, apabila terjadi atau enggak atau tidak rapat ini diperlukan karena apa. Nah itu biasanya akan ditentukan hari apa pelaksanaannya, waktu dan tempatnya di mana, harus jelas. Yang berikut tentang pimpinan rapat. Nah, pimpinan rapat itu harus seperti apa? Pimpinan rapat harus bijaksana, bisa memutuskan putusan rapat dengan baik, harus tegas. Tegas tidak berarti otoriter. Tegas itu dia berani mengambil keputusan dan berani menjalankan, bisa kita sebut dengan tegas. Yang berikut dapat memberikan arahan dalam satu rapat. Demokratis, menjaga rapat agar berjalan sesuai dengan konteks rapat, dapat mengelola waktu dengan baik dalam hal ini durasi dalam sebuah rapat, dan dapat membedakan fakta dan pendapat. Yang berikut, penyelenggaraan rapat sekolah masih sama. Putusan rapat. Putusan rapat itu biasanya sifatnya mengikat, jadi harus dilaksanakan, mudah ditaati, dilaksanakan, realistis, praktis, jelas dan terperinci. Suasana rapatnya harusnya seperti apa? Rapatnya tidak kaku, peserta memiliki kesadaran dan pengertian dengan peserta rapat yang lainnya, dilengkapi dengan peralatan, ruangan yang tidak kaku, membuat kelompok ketika memecahkan satu masalah. Nah ini suasana rapat yang baik, yang seharusnya seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, pasti dalam sebuah rapat itu akan menghasilkan ide-ide inovatif untuk mencapai sebuah tujuan pengembangan organisasi sekolah tersebut. Rapat pun ada penilaian atau evaluasi terhadap jalannya rapat tadi. Nah kalau rapat evaluasinya itu secara lisan,
itu berupa pemimpin rapat meminta koreksi, mulai dari persiapan rapat, memimpin rapat, waktu dan hasil putusan. Nah, kalau secara tulisan, nama peserta penilai tidak perlu ditampilkan kecuali hubungan pemimpin rapat dan peserta telah aras benar. Itu dimaksudkan bahwa suasana rapatnya itu lebih santai, tidak terlalu formal. Yang berikutnya adalah penyelenggaraan rapat itu perlu bergiliran. Jadi rapat oleh guru-guru diadakan secara bergiliran dalam menjalankan tugas-tugas, baik mulai dari perencanaan, pimpinan rapat maupun notulennya atau notulis dilakukan bergilir oleh guru-guru atas persetujuan kepala sekolah dan dewan guru. Jadi rapat itu tidak melulu harus ada kepala sekolah, bisa juga oleh guru-guru yang dianggap kompeten oleh kepala sekolah dan oleh wakil kepala sekolah. Kalau dia berkompeten, boleh dia mengadakan rapat. Berikutnya tentang review dari organisasi sekolah, mulai nyangkut dengan struktur organisasi sekolah. Yang pertama, guru bukan hanya sekedar mengajar sebagai pendidik. Jadi guru itu di sekolah bukan hanya datang dan mengajar, tapi sebagai pendidik, ya, mendidik anak di sekolah, bukan hanya meningkatkan akademiknya semata, tetapi juga karakter anak diperhatikan. Itu namanya mendidik. Yang kedua, koordinator BK berperan sebagai pembantu kesulitan siswa. Jadi apapun masalah kalian dalam sekolah, senang, sedih, bahagia, yang mau kalian share ke orang lain, BK adalah tempat yang paling tepat di dalam sebuah sekolah. Mulai sekarang hilangkan stigma bahwa kalau ada anak yang dipanggil ke ruang BK pasti itu karena ada masalah serius. Sebenarnya tidak juga, karena BK itu tempat kalian ngobrol apa saja sebenarnya dengan guru BK. Jadi kalau ada apa-apa sekarang, ceritalah dengan guru BK. Makanya guru BK itu biasanya ramah-ramah. Yang berikut, kepala TU berperan mengatur administrasi siswa dengan baik dan teratur, mulai dari NISN, terus mulai dari rapotan, mulai dari ijazah. Nah, itu kepala TU yang mengaturnya. Menjaga laboratorium sekolah. Nah, kondisi laboratorium di sekolah kita cukup baik. Ada 3 laboratorium, yaitu laboratorium bahasa, laboratorium IPA, dan laboratorium komputer. Jadi sejauh ini sekolah kita mempunyai 3 laboratorium. Ada juga sebenarnya ruang kesenian. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai lab atau laboratorium. Pustakawan bertugas di perpustakaan. Nah, di sekolah kita ada Mas Adi yang berfungsi sebagai pustakawan. Kawan kita di perpustakaan. Nah, pustakawan. Jadi dia yang akan memfasilitasi kalian ketika di perpustakaan ingin meminjam buku atau mengembalikan atau tidak menanyakan koleksi di perpustakaan sekolah kita itu ada apa saja yang bisa kalian gali informasi dari pustakawan ini. Yang berikut, kesimpulan tentang organisasi sekolah. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Baik anak-anak sekalian, berikutnya Pak Niki akan menjelaskan tentang OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Nah, kalian dari SD pun sudah tahu OSIS itu apa. Nah, sebenarnya OSIS itu apa sih? Pak Niki akan jelaskan sedikit sejarah singkat. Nah, sebelum tahun 1970, OSIS itu dibentuk dari kalangan dalam sekolah saja, dan kalau dari luar itu dari organisasi politik. Nah, setelah itu di tahun 1970 sampai 1972, para pemimpin-pemimpin di sekolah, di sebuah organisasi kependidikan mulai sadar organisasi siswa intrasekolah ini penting, karena ini merupakan organisasi siswa. Salah satunya adalah semangat belajar mengajar di sekolah ingin menjadi lebih baik. Adanya kesadaran itu. Berikutnya, adanya kesadaran pemimpin organisasi siswa akan pentingnya belajar di sekolah. Berikut, untuk menghindari perpecahan di antara para siswa.
Jadi tugas-tugas pengurus OSIS ini lumayan banyak dan juga bisa menjadi tangan kanan organisasi sekolah atau enggak Bapak Ibu guru yang ada di dalam organisasi sekolah sebagai konektor antara siswa dan guru, guru dan siswa. Nah, setelah itu tahun 72 maka muncullah kesepakatan untuk mendirikan organisasi siswa intrasekolah di sekolah masing-masing. Semua itu juga didasari oleh TAP MPR nomor 4 garis miring MPR tahun 1978 tentang strategi pembinaan dan pengembangan generasi muda untuk menyiapkan kader penerus perjuangan dan pembangunan bangsa yang memiliki keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti luhur. Dilanjutkan dengan keputusan Mendikbud nomor 323 garis miring U garis miring 1978 tentang pembinaan generasi muda diarahkan sejalan dengan cita-cita yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Ada yang tahu pembukaan UUD 45? Pastinya Pak Niki harapkan sudah pada tahu ya. Berikutnya, OSIS ditetapkan sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional. Dan yang terakhir meliputi organisasi siswa, latihan kepemimpinan siswa dan pembinaan siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini sebagai bentuk mengapa organisasi siswa itu perlu adanya. Terus organisasi siswa atau OSIS ini tujuannya apa sih? Yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, dan kreativitas serta minat siswa. Yang kedua, mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa. Ketiga, tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan, mematangkan kemampuan berpikir, wawasan dan pengambilan keputusan. Dan berikut pengertian secara semantik itu dapat diartikan bahwa OSIS adalah organisasi intrasekolah, kelompok kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa serta pendidik pada satu pendidikan, intra berada di dalam dan di antara sekolah satuan pendidikan tempat penyelenggaraan KBM. Secara sistematiknya, kalau pengertian secara organis, OSIS adalah salah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Ini merupakan organisasi yang sah ya. Kalau kalian punya organisasi-organisasi yang berbeda di luar itu, bisa dipastikan bahwa organisasi-organisasi itu tidak legal atau ilegal. Berikutnya adalah pengertian secara fungsional. OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wisata mandala. Yang berikut, pengertian secara sistemik. OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama. Ingat saya garis bawahi di sini, mencapai tujuan bersama. Yang berarti Anda tidak boleh individu, harus bersama. Yang berikut ciri-cirinya: berorientasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok, memiliki sejumlah peranan, berkoordinasi, dan berkelanjutan dalam waktu tertentu. Berikut fungsi OSIS. 1. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Kedua, pelaksanaan kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, sarana komunikasi antar siswa. Keempat, wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Dan kelima, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Keenam, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skills. Ketujuh, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Jadi kalian sudah disiapkan semuanya dari OSIS ini. Berikut faktor pendukung: sumber daya, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar, efisiensi waktu, pembaharuan,
terpenuhinya fungsi dan peranan seluruh komponen, dan koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan. Yang berikut manfaat OSIS: meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur, meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan kemandirian dan percaya diri, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Berikut tugas pengurus OSIS: menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan AD atau ART OSIS serta GBPK yang disusun MPK. Jadi ART ini anggaran rumah tangga OSIS, GBPK itu garis besar program kerja, dan MPK itu majelis perwakilan kelas yang berfungsi sebagai pengawas program kerja yang dibuat oleh OSIS. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah. Ketiga, kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. Ya, yang dimaksud dengan kepemimpinan yang bersifat kolektif ini adalah kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh. Ada musyawarah dalam mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Yang berikut menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK, dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Dan yang terakhir, selalu berkonsultasi dengan pembina OSIS. Yang berikut, rincian tugas ketua. Yang pertama, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan, memimpin rapat, menetapkan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat dan kepengurusan. Yang berikut rincian tugas wakil ketua. Bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, menggantikan ketua jika berhalangan, membentuk ketua dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua, dan wakil ketua 1 bersama dengan wakil sekretaris 1 mengkoordinasikan 4 seksi 1, 2, 3, dan 4, dan wakil ketua 2 bersama dengan wakil sekretaris 2 mengkoordinasikan 4 seksi 5, 6, 7, dan 8. Berikut rincian tugas sekretaris: memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan, mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat, menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Bersama ketua menandatangani setiap surat, bertanggung jawab atas tata tertib organisasi, dan yang terakhir bertindak sebagai notulis atau notulen dalam rapat atau diserahkan kepada wakil sekretaris jika berhalangan. Berikut tugas wakil sekretaris: aktif membantu melaksanakan tugas sekretaris, menggantikan sekretaris jika berhalangan. Masing-masing wakil sekretaris membantu para wakil mengkoordinasikan seksi 1, 2, 3, 4, dan seksi 5, 6, 7, dan 8. Berikut rincian tugas bendahara dan wakilnya. Pertama, bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan, pengeluaran uang dan biaya yang diperlukan. Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Ketiga, bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Dan yang terakhir, menyampaikan
laporan keuangan secara berkala. Berikut adalah bidang-bidang kegiatan dalam OSIS. Yang pertama, bidang pembinaan ketakwaan. Yang kedua, bidang pembinaan prestasi akademik. Yang ketiga, bidang pembinaan kepribadian dan wawasan kebangsaan. Keempat, bidang pembinaan kehidupan berdemokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik dan lingkungan hidup. 5. Bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan. 6. Bidang pembinaan olahraga dan kualitas kesehatan. Dan yang terakhir adalah bidang pembinaan seni budaya. Oke, berikut ada struktur organisasi OSIS. Di atas adalah Majelis Pembina OSIS, terdiri dari ada kepala wakil kepala sekolah, guru sebagai anggota, biasanya ada 5 orang, dapat berganti setiap tahun pelajaran. Berikut majelis perwakilan kelas, biasanya terdiri dari wakil-wakil setiap kelas. Biasanya setiap kelas diwakili oleh 2 orang siswa, terpilih menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan koordinator kelas. Berikut kita masuk ke pengurus OSIS. Yang pertama ada BPH, yaitu Badan Pengurus Harian, biasanya terdiri dari ketua, terus ada ketua 1, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Yang kedua ada bidang-bidangnya. Ada bidang pembinaan ketakwaan, bidang pembinaan prestasi akademik, bidang pembinaan kepribadian dan wawasan kebangsaan, bidang pembinaan kehidupan berdemokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik dan lingkungan hidup, bidang pembinaan keterampilan dan kewirausahaan, bidang pembinaan olahraga dan kualitas kesehatan, dan bidang pembinaan seni budaya. Nah, yang berikut tuh ada seksi-seksinya, tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah, jadi beda-beda ya. Oke, dari semua pengurus OSIS ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan itu tadi, sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah beda-beda. Bisa jadi bidang-bidangnya ada yang berubah, ada yang bisa tidak sama dengan slide yang kalian lihat saat ini. Jadi bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan setiap sekolah. Oke anak-anak, untuk penjelasan tentang struktur organisasi sekolah dan siswa, Bapak rasa cukup sampai di sini. Baik anak-anak, kira-kira seperti itu pemaparan materi tentang struktur organisasi sekolah dan siswa. Siapa tahu mungkin nanti ke depan di antara kalian akan terpilih menjadi salah satu di organisasi siswa, yaitu OSIS. Semoga. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.